Halo, ketemu lagi di channel Mega Bumi. Kali ini kita akan mendengarkan komentar dari Elia Miron berkaitan kedatangan Paus ke Indonesia. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Menurut Bu Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bu Alfian? Pasti. Jadi begini ya Pak, Paus Fransiskus itu merupakan pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, secara khusus Roma Katolik. Jadi nggak salah dong kalau beliau datang ke Indonesia ini untuk mengunjungi ya umatnya, orang Katolik yang ada di Indonesia ini. Emang cuma Bapak aja yang ada di negara ini? Kan enggak gitu loh. Dan karena Bapak Suci itu bertahtanya di Vatikan, dan Vatikan itu merupakan suatu negara dan punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, ya dalam kesempatan yang sama Paus Fransiskus mau mempelajari budaya Indonesia dan toleransi di dalam keberagamannya. Makanya Paus Fransiskus temanya datang ke Indonesia menyerukan perdamaian dan mengunjungi masjidnya Bapak sendiri, Istiqlal. Tapi Anda sendiri memahaminya berbeda, malah larinya ke kristenisasi. Kalaupun Anda menganggap itu sebagai kristenisasi, apakah kristenisasi itu melanggar standar moral atau etika yang berlaku di Republik ini? Kan enggak. Atau mungkin melanggar hukum yang berlaku di negara ini? Enggak juga. Lalu kenapa Anda seperti merasa dirugikan dengan kedatangannya? Oh, atau mungkin Anda ketakutan bahwa semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Loh, bukankah kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang? Jadi Anda nggak perlu cemas atau khawatir seakan-akan kedatangan Paus ke negara ini membawa dampak negatif. Nggak perlu. Ya, fokuslah berbuah lebat dan perbaiki hidupmu agar orang-orang melihat kemuliaan Tuhanmu ada di dalam dirimu. Lihat tuh Paus Fransiskus. Ya, bahkan orang non-Katolik dan non-Kristen, Protestan atau Ortodoks pun banyak yang mengagumi beliau. Karena buah hidupnya benar, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan yang diimani Paus Fransiskus, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sukanya suujon, sukanya negative thinking, mikir yang aneh-aneh, siapa yang mengikuti kita, Pak? Bahkan ya nggak ada kemuliaan Tuhan kita di sana gitu loh. Ya, jadi fokuslah berbuah, nggak usah macam-macam. Dan saya berdoa semoga dengan berkat doa yang dibawa oleh Bapak Paus ke negara ini, semakin banyak jiwa yang terselamatkan dan datang kepada Kristus. Itu harapan saya loh. Kalau terjadi puji Tuhan, kalau enggak juga ya itu kehendak Tuhan juga kan. Tapi minimal saya enggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu. Salam toleransi. Terus tonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya.